Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Nafsari, mahasiswi semester 4 dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Majapahit. Kepada yang terhormat Bapak Syarif Khalili, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah. Kepada yang terhormat para penonton yang berbahagia, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para penonton sekalian, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari dosen saya, di mana pertanyaan ini saya peroleh dari tugas UTS mata kuliah Perkembangan dan Peradaban Islam. Rasulullah hijrah ke Madinah setelah 23 tahun berdakwah di Mekah. Akan tetapi hanya menghasilkan sedikit pengikut. Padahal dakwah beliau di Mekah diiringi dengan tantangan dan siksaan dari kaum kafir Quraisy Mekah. Beginilah keadaan ketika Rasulullah tiba di Madinah, di mana semua penduduk Madinah pun sangat bersukacita atas datangnya Rasulullah, hingga mereka saling berebut untuk menawarkan tempat singgah yang bisa ditempati sang Rasulullah. Pertanyaannya, bagaimana perkembangan Islam setelah Rasulullah hijrah ke Madinah? Hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah membawa pengaruh yang sangat signifikan kepada peradaban Islam. Islam mulai berkembang dengan fondasi peradaban yang ditata oleh Rasulullah. Karena sebenarnya hijrahnya Nabi Muhammad itu adalah salah satu taktik dan strategi beliau dalam menyiarkan agama Islam. Selain itu, beliau juga dengan sangat optimis merancang taktik dan strategi baru dalam menyiarkan agama Islam di Madinah. Bisa kita ambil kesimpulannya, yaitu dari kota Madinah, Islam akan lebih berkembang. Apalagi peristiwa hijrah ini mengandung semangat perjuangan yang tinggi dan muncul sifat optimisme bahwa kedepannya Islam akan berkembang. Bisa dilihat juga hingga saat ini, Islam berkembang dengan sangat luas dan pesat di seluruh penjuru dunia. Bahkan di negara Indonesia yang kita cintai ini, meski lokasinya pun sangat jauh dengan Madinah maupun Mekah, mayoritas penduduknya beragama Islam, bahkan tertinggi di sini. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu apa hikmah hijrah bagi kaum muslimin di masa sekarang? Dan apa yang harus diteladani dari peristiwa hijrah tersebut? Yang pertama adalah ketabahan dalam menerima cobaan. Begitu kita tahu, kita juga sering kali mendapatkan sebuah cobaan. Jadi di sini kita harus meneladani dari peristiwa tersebut bahwa Rasulullah beserta umatnya sangat tabah dalam menghadapi cobaan dan siksaan yang diterima di Makkah. Cerdas dalam mengambil keputusan. Beliau mengambil keputusan untuk hijrah dengan menggunakan tempat lain atau lokasi lain yang lebih kondusif atau yang bisa menerima dakwah dengan baik. Dengan begitu perlahan-lahan mereka akan menyebarluaskan agama menuju daerah Mekah yang sulit ditaklukkan. Sikap optimisme yang selalu ditunjukkan oleh Kanjeng Nabi. Beliau tidak pernah menyerah, tapi beliau tetap optimis bahwa kedepannya usaha beliau akan maju, inovatif dalam berdakwah, dalam menyiarkan agama Islam. Beliau tidak seperti hanya menyampaikan tanpa strategi dan taktik, karena beliau tahu jika menaklukkan penduduk atau menunjukkan mereka ke dalam jalan yang benar bukan hal yang mudah, maka beliau melakukannya dengan berbagai banyak cara. Di sini bisa dicontoh untuk para pendakwah bahwa dalam berdakwah tidak harus dengan ceramah. Beliau juga melakukan dalam kegiatan-kegiatan lainnya, seperti halnya dalam perdagangan, royong atau apapun tali persaudaraan yang beliau buat atau beliau ciptakan di Madinah demi perkembangan Islam ke depannya. Beliau juga adalah pemimpin yang mengutamakan masyarakatnya. Seperti kita tahu dalam hijrah tadi, beliau sangat tidak tega melihat umatnya yang selalu disiksa di Mekah, maka beliau mengutamakan di mana masyarakatnya pun untuk hijrah ke Madinah dan memperoleh
fasilitas yang lebih baik. Bahkan saat perjalanan di Madinah pun beliau ada di belakang, memastikan bahwa umatnya semua ikut, memastikan bahwa tidak ada umat yang tertinggal. Sekian penjelasan saya yang berkaitan tentang hijrah Nabi, yang dari awal untuk perkembangan Islamnya dan juga beberapa hikmah atau pelajaran yang dapat kita ambil. Bila ada salah kata maupun perilaku, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.